Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang klasifikasi mineral. Nah, apa aja sih klasifikasi mineral itu? Berdasarkan sifat-sifat kimianya, mineral menurut Berzelius digolongkan menjadi 8 jenis klasifikasi mineralnya, yaitu pertama native elements, 2 sulfida dan sulfosalt, ketiga halida, yang keempat oxide dan hidroxide, yang kelima karbonat, nitrat dan borat, yang keenam sulfat, kromat, molibdenat dan tungstat, 7 fosfat, arsenat dan vanadat, nomor 8 adalah silikat. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah native elements. Jadi native elements ini adalah unsur yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak bersenyawa dengan unsur lain. Nah, untuk native element ini ada 3. Dia termasuk metal atau logam, ada semi-metals dan non-metals. Untuk metalnya contohnya ada emas, ada silver, ada tembaga, ada besi, ada platinum. Untuk semi-metalnya ada arsenik, ada bismut, dan non-metalnya ada sulfur, diamond, dan grafit. Nah, kita bisa lihat juga di tabel seperti ini. Oke. Nah, ini gambar, ini emas, ini besi, ini copper, ini silver. Jadi untuk native element ini dia logamnya berdiri sendiri kalau memang dia logam, atau semi metal, atau non metals, tanpa bersenyawa dengan unsur lain. Yang kedua adalah sulfides dan sulfosalt. Jadi kata kuncinya adalah formulanya adalah S pangkat min N. Jadi bisa S pangkat min 2, bisa tapi seringnya S pangkat min 2 ya. Nah, di mana jadi formula sulfidanya itu adalah X S pangkat min N, di mana X-nya itu adalah metal. Jadi contohnya galena itu adalah PbS, sphalerite adalah ZnS, pirit adalah FeS2, pirotit FeS, kalkopirit CuFeS2, cinabar HGS, relgar ASS, timnit Sb2S3, arsenopirit FeASS. Oke, jadi jangan lupa kata kunci atau formula dari sulfida dan sulfat ini adalah X kali S pangkat min N, di mana X-nya adalah metal. Nah, ini contoh gambarannya, ada kalkopirit, ada sphalerite, ada stibnit, cinabar, arsenik, atau rilgar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada halids atau halida kita nyebutnya. Ini ada cirinya adalah ada ion-ion halogen, di mana di situ ada Cl-, Br-, F-, dan I-. Dia termasuk ikatan ion, relatif sifatnya itu kekerasannya rendah, tapi titik leburnya tinggi. Contohnya halide atau NaCl, KCl atau sulfide, CaF2 fluoride, cryolite, Na2AlF6. Jadi jangan lupa untuk halida ini itu ada ion halogennya, ada Cl-, Br-, F-, dan I-. Ini contoh gambaran. Nah, NaCl ini garam dapur yang suka dipakai masak ya. Jadi dia sebutan lainnya adalah halide atau halid. Nah, selanjutnya ada oxide dan hydroxide. Jadi untuk mineral-mineral oxide dan hydroxide ini ada O2- dan OH-. Contohnya kasiterit itu SnO2, pirolusit MnO2, psilomelan BaMN9O16OH4, chromite FeCr2O4, ilmenit FeTiO3, magnetit Fe3O4, hematit Fe2O3, limonit FeO4,
OH, korundum Al2O3. Jadi kalau dia ada oksigennya dan ada OH-nya, dia termasuk golongan oxide dan hydroxide. Nah, ini contoh gambarannya seperti ini. Nah, untuk magnetit, jika kalian ingat di sifat fisik bahwa magnetit itu mempunyai sifat magnet. Jadi klasifikasi mineral ini kita bedakan berdasarkan dia berikatan sama siapa. Jadi kalau dari bentuk fisiknya ini itu tidak mempunyai ciri-ciri khas tertentu ya. Jadi kalau ciri khas tertentu kita bisa lihatnya dari sifat fisiknya. Dia termasuk warnanya apa, nanti kekerasannya seperti apa. Tapi untuk klasifikasi mineral ini itu didasari dari dia berikatan dengan siapa. Oke, selanjutnya ada karbonat. Untuk karbonat ini unsur-unsurnya berikatan dengan CO3 2-. Contohnya adalah kalsite, Ca ditambah CO3 2- menjadi CaCO3. Ada dolomite, CaMg CO3 2 kali, malachite Cu2 CO3 OH 2 kali, azurite Cu3 CO3 OH 2 kali. Ini gambarannya. Nah, jadi kalau dilihat juga dari sifat fisiknya dia warnanya bervariasi ya. Nah, untuk sifat fisik kita bisa pelajari lagi di yang sifat fisiknya. Oke, selanjutnya ada nitrat. Itu ada NO3 1-. Contohnya niter ada KNO3, nitrat atau NaNO3. Nah, kenapa ini ada gambar sosis? Karena nitrat ini biasa dipakai untuk pengawet makanan. Nah, di sini ada borats. Nah, itu ada B4O7 2-, B5O9 atau B6O16. Termasuk jenis lainnya adalah boraks. Kalau kalian pernah dengar boraks yang suka dipakai di bakso, itu rumus kimanya adalah Na2B4O7 kali 10H2O. Dia termasuk golongan borats. Jadi boraks yang pernah kalian dengar itu merupakan termasuk jenis mineral. Selanjutnya ada sulfates dan chromites. Itu untuk yang sulfides dia berikatan dengan SO4 2-. Untuk chromites dia berikatan dengan CrO4 2-. Contohnya gypsum CaSO4 2H2O, anhydrite CaSO4, barite BaSO4, crocoite PbCrO4. Ini gambarannya. Oke, selanjutnya ada fosfat. Fosfat itu ada fosfat, arsenat, dan vanadides. Jadi untuk fosfat itu berikatan dengan PO4 3-. Untuk arsenat berikatan dengan ASO4 3-. Untuk vanadides berikatan dengan PO4 3-. Contohnya ada apatite, rumus kimia Ca5 PO4 3F ClOH, monazite ClYTH PO4, turquoise CuAl 6 PO4 4 kali OH8 4H2O. Nah, ini gambarannya. Selanjutnya ada tungstat dan molybdats. Untuk tungstat itu berikatan dengan WO4 2-. Dan molybdats dia berikatan dengan MOO4 2-. Ada selenite CaWO4, ada wolframite FeMnWO4, ada wulfenite PbMOO4. Nah, ini untuk gambaran selenite yang dia kalau dikasih ultraviolet menjadi warna biru terang dan seolah-olah bercahaya. Ini untuk gambaran wolframite. Ini
tungsten carbide. Nah, satu lagi ada silicats. Yang terakhir ada silicats. Jadi dia berikatan dengan Si dan O dengan variasi rasio. Kalau tadi kan rata-rata sudah ditentukan, misalnya CO 3 2 min gitu. Kalau ini Si dan O-nya itu dengan berbagai variasi. Ada 7 subkelas dari silicats ini, kebanyakan dia bentuknya SiO4. Ada 7 subkelas. Yang pertama adalah nesosilicats, sorosilicats, cyclosilicats, inosilicates single chain, inosilicates double chain, phyllosilicats, tectosilicats. Nah, apa sih yang membedakan? Jadi nih, untuk nesosilicats itu komposisinya SiO4 4 min, contohnya olivin. Sorosilicats komposisinya adalah Si2O7 6 min, contohnya hemimorphite. Cyclosilicats susunan SiO4 nya seperti ini, komposisinya Si6O18 pangkat min 12, contohnya beryl. Terus inosilikat yang single chain, dia Si2O6 4 min, double chain Si4O11 6 min. Ini contohnya pyroxene. Ini contohnya ampibol. Nah, ini gambaran ampibol. Ada lagi phyllosilicats, itu Si2O5 2 min, contohnya adalah mica. Tectosilicats SiO2 pangkat 0, itu contohnya high cristobalite SiO2. Nah, ini contoh mica. Jadi kalau kalian pernah dengar mica dia juga termasuk mineral ya, mineral silikat, dimana subkelasnya adalah phyllosilikat. Ada quartz itu tadi adalah SiO2, dia termasuk tectosilikat. Oke, itu saja pemaparan materi tentang klasifikasi mineral. Untuk referensi nanti saya akan tulis di description box. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.